ngucapin makasih ke kalian semua karena udah bersedia hadir di diskusi singkat kita kali ini. Jadi diskusi kita hari ini itu temanya sumber-sumber emisi gas rumah kaca dan peningkatan konsentrasinya di atmosfer. Nah, ada yang mau mulai nggak dari pengertian gas rumah kaca misalnya apa? Mungkin aku izin mulai duluan. Jadi kalau misalnya gas rumah kaca itu adalah gas-gas di atmosfer yang memiliki kemampuan untuk menyerap radiasi inframerah yang akan dipancarkan oleh permukaan bumi. Dan kemudian panas yang ditahan ini akan menaikkan temperatur rata-rata bumi. Contoh utama dari gas-gas rumah kaca ini adalah karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan serangkaian gas yang mengandung halogen. Nah, gas-gas itu sebenarnya munculnya secara alami, bisa dari respirasi, dekomposisi, dan juga pelepasan gas dari lautan. Tetapi beberapa dekade terakhir, peningkatan itu sebenarnya akan bisa dihasilkan oleh aktivitas manusia. Contoh gasnya ada CFC, HFC, terus PFC, dan juga SF6. Apakah ada yang tahu dari mana gas-gas ini berasal? Aku mau coba jawab deh. Gas-gas ini tuh kayaknya biasanya ditemukan di semprotan aerosol, di pendingin ruangan, di kulkas, atau di barang-barang elektronik lainnya. Nah, emisi yang disebabkan oleh manusia berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, gas alam, serta aktivitas lainnya kayak deforestasi, pertanian, dan produksi semen. Nah, menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, aktivitas manusia ini bertanggung jawab atas hampir seluruh peningkatan gas rumah kaca di atmosfer selama 150 tahun terakhir. Nah, mengenai konsentrasinya, kalau menurut data, konsentrasi CO2, CH4, dan N2O di atmosfer ini udah meningkat banget secara signifikan. Nah, tingkat yang sekarang ini nggak pernah terjadi loh dalam 800.000 tahun terakhir. Nah, jadi mekanismenya itu kayak gini. Misalnya nih, pembakaran fosil, proses industri, itu kan semuanya melepaskan emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Nah, sebenarnya di bumi itu kita punya natural sinks seperti hutan dan lautan yang fungsinya itu tuh menyerap emisi gas rumah kaca. Namun natural sinks ini kan juga punya kapasitas maksimum, di mana ketika mencapai kapasitas maksimum penyerapan, sedangkan natural sinks-nya tetap atau semakin menurun, itu kan menyebabkan penumpukan emisi gas rumah kaca ini di atmosfer. Nah, hal itulah yang menyebabkan pemanasan global. Nah, kalau dilihat dari grafik yang didapat dari Climate Watch pada tahun 2025, datangnya gas emisi rumah kaca ini tuh umumnya dari aktivitas manusia seperti produksi listrik dan pemanasan, transportasi seperti kendaraan bermotor, pesawat, dan juga kapal yang merupakan kontributor terbesar dari menyumbang emisi gas rumah kaca di bumi. Nah, industri manufaktur seperti konstruksi semen, baja, dan bahan-bahan kimia itu juga menghasilkan emisi karbon dioksida dan gas-gas lainnya. Dan pertanian, perubahan penggunaan lahan juga signifikan meningkatkan produksi metana. Penggunaan pupuk nitrogen juga meningkatkan produksi nitrogen oksida, dan penggundulan hutan juga akan melepaskan karbon. Nah, itu kan tadi data-data global. Kalau data di Indonesia, ada yang tahu nggak trennya? Nah, kalau dari data Indonesia yang aku dapat ini, kita juga bisa melihat adanya peningkatan konsentrasi CO2 dan CH4 itu dari tahun 2003 sampai tahun 2024. Nah, kalau dari data Climate Watch juga, itu sepanjang tahun 2020 Indonesia ini menghasilkan gas rumah kaca sebanyak 1,48 gigaton, di mana angka ini itu setara 3,1% dari total emisi global di tahun 2020, yang menjadikan Indonesia ini sebagai penyumbang emisi terbesar di dunia ke-6. Terus di tahun 2020 juga ada sekitar 44% emisi karbon ini berasal dari sektor energi. Kalau secara kumulatif memang di tahun 2020 ini berkurang kalau dibandingkan tahun 2019. Tapi ini tuh karena masa pandemi juga waktu COVID-19, di mana memicu pembatasan aktivitas industri dan mobilitas masyarakat di Indonesia. Kalau dari data-data yang lain, kalian ada yang tahu nggak? Menurut Badan Pusat Statistik, sektor industri rata-rata menyumbang 87% dari total emisi GRK Indonesia. Angka ini bahkan naik pada tahun 2022 mencapai 88%. Sementara itu, sektor rumah tangga menghasilkan emisi gas rumah kaca rata-rata 9% setiap tahunnya dan turun di angka 8,1% pada tahun 2022. Sektor lainnya seperti transportasi dan lapangan usaha lainnya juga turut menyumbang emisi gas rumah kaca di angka kurang dari 5% tiap tahunnya. Sebagai tambahan, perubahan penggunaan lahan dan pembakaran bahan bakar fosil juga disebut sebagai sumber emisi paling besar di Indonesia. Dengan demikian, jelas bahwa untuk mengurangi emisi kita harus menargetkan sektor-sektor ini. Kira-kira ada yang tahu nggak kalau ada peningkatan GRK itu artinya apa? Nah, kalau dari yang udah tadi dibahas sebelumnya kan ada peningkatan di konsentrasi gas kayak CO2, CH4, sama N2O. Jadi itu
Itu kalau dari data United States Environmental Protection Agency menunjukkan kalau CO2 di atmosfer itu meningkat dan berada di level yang belum pernah terjadi sebelumnya selama ratusan ribu tahun. Peningkatan konsentrasi ini itu saya dapat dari grafik sebagai berikut, di mana konsentrasi karbon dioksida itu sudah meningkat dari era industri, di mana meningkat rata-rata tahunannya itu mencapai 280 ppm di tahun 1700-an dan meningkat menjadi 419 ppm di tahun 2023 yang kira-kira itu meningkat sebesar 49%, di mana ini tuh meningkatnya cukup besar ya karena hampir 50%-nya. Terus hampir semua peningkatan itu disebabkan tadi yang sudah dibahas itu oleh aktivitas manusia. Ketika manusia membakar bahan bakar fosil, itu mereka menambahkan karbon yang sebelumnya itu berada di dalam bumi itu menjadi keluar ke atmosfer, yang juga mempercepat kenaikan konsentrasi CO2-nya. Kalau misalnya gas metana sendiri ya, dari grafik yang aku dapatkan, konsentrasi metana di atmosfer itu meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak masa praindustri kemarin, di mana mencapai lebih dari 1.800 ppb dalam beberapa tahun terakhir. Nah, peningkatan ini terutama disebabkan oleh pertanian dan penggunaan bahan bakar fosil. Nah, kalau nitrogen oksida itu selama 800.000 terakhir itu konsentrasinya itu jarang melebihi 280 ppb. Namun pada tahun 2022 itu meningkat sampai 336 ppb. Nah, peningkatan ini tuh disebabkan paling banyak oleh kegiatan pertanian. Nah, kalau buat gas halogen, konsentrasinya itu udah meningkat pesat seiring dengan penggunaannya dalam produk dan proses industri selama beberapa dekade terakhir ini. Beberapa bahan kimia penyumbang gas halogen lagi dihentikan penggunaannya karena menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon bumi. Oke, jadi kesimpulannya secara global, jumlah ozon di troposfer meningkat sekitar 12% antara tahun 1979 dan 2020. Dampaknya semakin tinggi konsentrasi GRK, maka efek rumah kaca semakin kuat yang menyebabkan suhu rata-rata bumi naik dan berisiko perubahan iklimnya semakin besar. Karena Indonesia memiliki kontribusi cukup signifikan dari sektor energi, industri, perubahan lahan, maka kita juga merasakan dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan lain-lain. Karena konsentrasi karbon dioksida, nitrogen, dan juga metana makin tinggi, semakin banyak panas yang tertahan di atmosfer bumi. Ketika suhu naik, evaporasi air dari lautan meningkat, dan hal tersebut bisa menyebabkan kekeringan di satu wilayah, sedangkan di wilayah lain mendapatkan hujan yang ekstrim. Kekeringan ini dapat menyebabkan ancaman ketahanan pangan global. Jadi, apa arti meningkatkan konsentrasi GRK buat generasi mendatang? Berarti peningkatan konsentrasi GRK menunjukkan kalau kita meninggalkan kondisi stabil ala yang sebelumnya, yang dapat menyebabkan generasi mendatang akan menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan generasi kita saat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau memberikan solusi nggak ya mengenai topik diskusi kita hari ini? Oke, untuk aku ada solusi untuk pengurangan emisinya, yaitu emisinya bisa beralih ke energi terbarukan. Hal tersebut bisa meningkatkan efisiensi energi dan juga transportasi bersih. Nah, kalau dari aku, kita itu bisa menjaga dan meningkatkan natural things seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di bumi, seperti hutan mangrove, dan juga dapat melakukan reforestasi dan mengurangi deforestasi. Kalau untuk mengurangi nitrogen oksidanya itu kita bisa mempraktekkan pertanian yang lebih baik, kayak pengelolaan yang lebih baik sama peternakan yang lebih ramah lingkungan. Kalau aku mau coba kasih saran dan solusi buat edukasi, semoga kita bisa konsumsi yang lebih bijak, mengurangi sampah dan transportasi aktif. Teman-teman, mungkin segini dulu kali ya diskusi kita. Semoga dari diskusi ini kita semua bisa lebih berpikir sama bertindak mengenai emisi rumah kaca dan perubahan iklim. Mungkin kita lanjut ya diskusinya di lain waktu. Terima kasih.